Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Mofiro akan menjelaskan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan media pembelajaran Flipkart yang berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Yang pertama yakni kompetensi dasar ada 3. 1. Meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. Yang ketiga, memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Poin yang pertama yakni pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut bahasa yakni qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah yakni wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah baik secara langsung maupun perantara malaikat Jibril dan dibukukan, tetapi tidak disebut Al-Quran dan membacanya tidak dinilai ibadah. Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Menurut istilah yakni segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan takriri Rasulullah SAW. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat tabi'in, para ulama. Poin yang kedua yakni keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Poin yang ketiga yakni hadis warisan Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis qauli, yaitu hadis yang diucapkan Nabi SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua, hadis fi'li, perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga, hadis takriri, keadaan Nabi SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyegah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang keempat yakni fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran secara umum dibagi menjadi 4, yakni sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran juga ada 4. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.